warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Assalamualaikum. Di video kali ini aku akan sharing pengalaman aku. Ini cari dokter kandungan yang tepat untuk melahirkan dengan nyaman dan tanpa trauma. Itu karena kan sebelumnya kita kontrol biasanya di dokter perempuan, tapi dokternya tuh nggak ada. Kontrol dari awal. Iya, dokternya nggak ada jadwal di hari itu. Karena sebelumnya kan kita biasanya emang kalau ke dokter itu nggak nggak dikontak dulu ya, jadi udah jadwalnya biasanya udah jadwalnya biasanya udah ada gitu kan. Tapi kok di hari itu kebetulan beliau nggak masuk. Akhirnya daripada kita mundar-mandir, akhirnya kita ke dokter yang ada di hari itu. Ya, dokternya cowok. Iya. Ya, dokter senior lah di rumah sakit itu. Udah gitu, dokternya itu teliti banget. Tapi pas di USG nggak ngomong sama sekali gitu. Karena teliti ya, jadi ngeliatin gitu ya. Karena teliti banget, jadi nggak ngobrol ke pasien gitu kan. Pas sudah saat balik lagi ke meja konsultasi, ya, dikasih resep obat yang resep obat karena ya kan aku nggak biasa dapat resep obat kan. Kalau saat hamil itu aku biasanya dapetnya suplemen aja. Karena itu aku nanya ke dokter itu, dok, kenapa kok dikasih obat gitu. Biasanya aku sama dokter yang satu lagi aku dikasihnya suplemen aja, dok, gitu kan. Emang kenapa? Oke. Yang ngasih resep ya gua. Yang dokter siapa? Enggak lah. Kata dokternya, oh iya nih bayi kamu kecil gitu, bayi kamu berat badannya nggak sesuai sama usia kehamilan. Ditulis sih di diagnosa, ada tulisannya, ada tulisannya IUGR. Terus dijelasin sama IUGR itu gini gitu. Nah terus ya udah, akhirnya setelah dari situ aku ngerasa aku perlu cari second opinion. Oh ya, akhirnya cari dokter lagi tuh. Akhirnya cari dokter lagi. Dokternya di dekat rumah aku. Yang pas baru di USG bener ya nyebutnya? Iya, USG. Di USG terus langsung ditanyain, kamu makannya males ya? Males minum ya? Gitu. Kamu lahirnya Rabu Legi ya? Kamu gak cocok kerja di air? Enggak. Aku tuh langsung disuruh, kamu harus banyakin minum ya, kamu harus banyakin makan sehat ya, kamu harus banyak olahraga ya gitu. Ya, ini bayi kamu kecil, ya, kamu harus ketubannya sedikit. Ya, bulan depan kamu harus enggak sekian gitu, karena ini enggak sesuai nih gitu kan. Nah, pokoknya sama lah ya dari kedua dokter sebelumnya. Ya. Sama sebenarnya poinnya kalau bayi aku tuh nggak sesuai sama usia kehamilan, berat badannya gitu. Cuma ya satunya satu tambah bikin sedih. Langsung nangis pulangnya. Yang satu dokternya kalem banget. Kalem tapi bikin deg-degan. Bikin deg-degan karena pas USG nggak dijelasin, kita taunya di akhir. Nah kalau yang dokter satunya lagi di depan baru datang. Langsung baru buka perut langsung muncul. Enggak lah. Bayinya muncul. Bayinya bukan bayi muncul. Enggak, baru buka perut langsung langsung di blok gitu, langsung semuanya tuh dikasih tahu. Udah. Mungkin emang gayanya dia begitu kali. Iya, kan tiap dokter kan beda-beda. Gitu ya. Pulang dari dokter yang kedua, di Cijantung. Akhirnya aku masih penasaran. Masih mau cari lagi dokternya. Pokoknya harus dapat yang sesuai lah sesuai dengan keinginan gitu ya. Keinginan kondisi fisik bayinya bukan, cuma keinginan aku menerima kenyataan dan keadaan. Itu penting banget karena bagi ibu hamil apalagi dengan kondisi khusus nggak pas di satu dokter, nanti cari kita lagi bisa susah menerima keadaan. Oh yang ini dokternya enak nih belak-belakan, jadi gue tahu gitu mungkin ya. Oh dokter yang ini terlalu diem gitu, sampai buat kalian ngerasa khawatir. Ya. Itu mungkin ada juga yang cocok sama ada juga gitu. Cocok kayak gitu juga bisa aja sih. Pusing. Ya aku cocoknya sama dokter
yang biasa aku kontrol kehamilan aku, dokter perempuan aku. Mm-mm. Udah gitu Akhirnya cari lagi. karena dokter Karena perempuan belum jadwalnya Iya. sama dokter perempuan. deket rumah Daerah juga. Condet. Daerah Condet ya, Condet. jalurnya Condet. Lagi di daerah Condet dapet tuh dokternya sih bagus, ngejelasinnya dari pas kita USG juga udah dijelasin, ini bayi kamu, ini kakinya, ini ukuran kepalanya, ini ukuran perutnya gitu. Oh, yang dokter kalem. Itu dokter kalem, terus detail juga, Detail. sopan gitu kan. Cuma apa ya, Dia sangat menenangkan hati. iya dia sangat menenangkan hati. Cuma dari situ kita juga jadi ngerasa kayak kok kayak ditutup-tutupin ya, mungkin karena sebelumnya kita ada ke dokter yang to the point itu. Ya, Iya nggak? ya juga sih. Iya benar. Jadi kita ngerasa Jadi dia udah nggak tenang langsung- sih, kita tenang sama dokter itu. Cuma kayak Kita udah tahu belum puas, informasinya. belum puas lagi gitu. Sampai akhirnya ada jadwal ke dokter perempuan aku. Iya, akhirnya dapat jadwalnya. Akhirnya dapat jadwal ke Diceritain dokter. lah. Bayinya tuh kecil, nggak sesuai ukuran kehamilan. Iya. Gitulah kita ceritain lah semuanya kan ke dokter perempuan itu. Iya. Terus pastinya, oh nggak apa-apa kok gitu kan ya, kata dokter perempuan aku. masih- Oh nggak apa-apa kok, ini masih bisa dikejar gitu. Kamu banyakin makan protein aja. Protein itu dari apa namanya bisa dari Es krim, es krim, telur. bisa dari telur, bisa dari macam-macam yang protein gitu. Udah nggak usah dipikirin, kata-kata dokter itu kayak gitu kan, kata dokter perempuan. Ya, Yang penting kamu itu harusnya semangat gitu, karena sebentar lagi kan udah mau lahiran gitu. Itu kalau nggak salah udah bulan ke-8 ya, bulan ke-9. Ditanyain kan, mau lahiran di mana? Iya, emangnya? mau lahiran di mana? Dan di situ saat itu nggak ini ya, belum tahu kita ya, Belum tahu karena lokasinya dari rumah sakit tersebut ke rumah kan lumayan jauh. lumayan jauh. Kita takutnya brojol di jalan. Terus udah dari selesai dokter itu ya, kita udah tenang, udah ngerasa kayak Ya, terus sambil nyari-nyari nyari itu lah ya, nyari healing trauma. trauma dan lain-lain. Ketemu Belum lah. sampai situ. Belum ya? Kita dulu Ya udah ceritain lanjut, dulu. lanjut. Oh ternyata kondisi aku nih baik-baik aja gitu. Telat usia kehamilannya dari berat badannya kurang dari usia kehamilannya juga Nggak terlalu jauh. nggak terlalu jauh, masih bisa Tapi aku tetap kejar. perlu diperhatikan. Iya. Dari penyampaian dokter perempuan itu aku jadi tenang gitu kan. Ya, Jadi ngerasa kayak nggak ada yang Nggak perlu panik. dikhawatirkan gitu, nggak panik. Yang perlu itu adalah makannya sehat, pola hidupnya sehat gitu. Nah, poinnya dari ke beberapa dokter tersebut adalah carilah dokter yang menurut kalian itu pas cara penyampaiannya penyampaiannya. pas sama kita. Karena semuanya dari semua dokter itu infonya poinnya sama, cuma cara menjelaskannya Cuma beda. cara menjelaskannya beda gitu. Itu penting banget karena dari seminar yang udah aku Iya. Dan second opinion itu penting. datangi dengan suami aku, karena kita sempat ikut seminar ya. Iya, di Cijantung. Bukan, yang di seminar mana? yang di Cililitan. Oh iya, Cililitan, sorry, PGC itu ya. Yang Cililitan lantai atas. Iya, itu kan kita udah ikut seminar tuh di Cililitan. Cijantung mulu. Ada apa di Cijantung? Ada apa di Cijantung? Seminar itu kita ketemu sama seorang bidan, Ya. dua orang bidan Dua orang bidan terkenal. Itu hebat banget. Ya mungkin teman-teman juga sering stalking Instagramnya. Kalau misalnya salah satunya ada yang sedang hamil saat ini. Ya, kalian pasti tahu bidan kita dan bidan Eri. Ya, iya betul. Itu terkenal banget. Itu kita ikut seminar di situ ya. Kita ikut Ikut seminarnya yoga juga ya? beliau, kita ikut Gila yoga. kalau gendut-gendutnya ya. Lebih gendut dari sekarang. Iya, kita ikut seminar itu.